Kali ini kita lanjutin live streamingnya. Mohon maaf banget karena tadi ada gangguan, jadi kita ganti ke postingan yang ini ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang join lagi. Jadi kita akan membahas mengenai sudah diet ketat, masih bisakah kita terkena bulimia ya? Tentu saja, mohon maaf ya teman-teman yang baru join karena tadi ternyata ada kendala. Insya Allah ini nanti aman ya. Jadi istilah bulimia ataupun istilahnya itu seperti anoreksia. Mungkin teman-teman taunya anoreksia tuh nggak mau makan ya dok ya. Sebenarnya benar juga sih, benar juga. Jadi keduanya ini adalah gangguan gangguan makan, mohon maaf. Gangguan makan di sini biasanya karena ada akibatnya psikiatri, kemudian juga akibat dari kondisi psikologi seseorang itu yang dia ada gangguan. Jadi untuk anoreksia sendiri itu istilahnya mempunyai mindset kayak saya nggak mau makan, saya anti gemuk ya, anti gemuk banget. Jadi dia tuh nggak mau sama sekali menyentuh makanan. Yang ada dia tuh tapi masih bertahan ya. Yang ada nggak akan ada asupan masuk ke dalam tubuh sehingga terjadilah banyak banget resiko-resiko atau nanti bisa menyebabkan yang terakhir adalah mortalitas atau kematian kayak gitu. Tanda-tandanya ya dia nggak mau makan, kemudian juga dia diet ekstrim. Diet ekstrim di sini banyak sih ya, jadi teman-teman mungkin banyak tahu biasanya perilaku makanannya juga bisa terganggu seperti itu kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk bulimia sendiri, bulimia itu adalah dia masih mau makan banyak banget, kadang berulang-ulang porsi makanannya, tapi dia mempunyai gangguan psikologis ini. Contohnya dia melogos suatu tangannya dimasukin dalam mulut, gimana caranya agar makanan itu setelah berada di lambung bisa keluar dimuntahkan lagi kayak gitu ya. Dan itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi dia itu udah ada sensasi rasa kenyang, kemudian karena dia itu takut akan kegemukan, maka makanannya akan dikeluarkan kembali kayak gitu. Itu salah satu gangguan psikologis loh, dan itu bisa dikonsulkan masalah-masalah seperti itu dengan psikiatri atau spesialis kedokteran kejiwaan. Bukan berarti orang seperti itu adalah gangguan jiwa, bukan, karena di situ adalah salah satu sub-sub bagiannya itu adalah masuk ke SPKJ kayak gitu atau ke psikiatri. Jadi teman-teman kalau misalkan kira-kira mungkin kerabatnya ada yang seperti itu atau mungkin di saudaranya ada yang seperti itu, harus dikenali lebih dini dan juga jangan dibiarkan terus-menerus. Ternyata itu menjadi kebiasaan yang buruk ya. Kayak gitu teman-teman. Dan rasionya biasanya lebih banyak ditemukan itu adalah bulimia nervosa ya. Bulimia itu lebih banyak ditemukan daripada anoreksia. Anoreksia kalau misalkan sudah terjadi dalam diri seseorang itu kesembuhannya itu harus perlahan-lahan ya, nggak bisa langsung misalkan dikonsultasikan misalkan di psikiatri langsung sembuh, itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus bertahap, terapinya bertahap, konsultasi dengan dokternya juga bertahap untuk merubah mindset seseorang agar dia itu mau untuk mengganti pola makannya itu dengan cara yang baik gitu ya. Jadi kalau kegemukan itu juga nggak baik, kalau misalkan dia terlalu kurus itu juga nggak baik. Jadi kedua-duanya itu harus balance ya, harus dengan berat badan paling nggak mendekati normal boleh lah ya, kayak gitu. Dan itu tadi contoh-contohnya misalkan yang gejala-gejalanya yang saya jelaskan. Dan biasanya seperti itu biasanya butuh, kalau misalkan pasien atau seseorang itu pernah ada suatu case ya, kasus dia itu remaja. Biasanya terjadi pada remaja ya teman-teman. Biasanya pada usia produktif,
kasus seperti ini biasanya anak sering dibully karena gendut ya, atau mungkin dari nggak harus anak-anak sih, biasanya orang dewasa juga sering banget dia stres karena dia gendut. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di diri seseorang, dia merasa diasingkan, dibully, dia merasa insecure karena berat badannya berlebih. Nah itu suatu faktor-faktor yang bisa menimbulkan terjadinya penyakit ini kayak gitu. Sehingga counter mindset di dalam diri seseorang itu bahwa saya harus kurus banget. Nah itu ekstrim banget kan. Maka dari itu dia nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan, dan dia minum pun juga mungkin juga sedikit sekali. Yang jelas makannya itu nggak sama sekali, yang sehingga terjadi penurunan berat badan. Pada usia 20 berapa ya, 23, itu berat badannya hanya 28 kg. Maka dari itu yang terjadi yang terjadi adalah si anak cewek ini ya, dia langsung jatuh sakit. Itu pun nggak berhenti sampai situ ya ditangani, dia harus konsultasi ke berbagai ahli ilmu, contohnya ke gizi, ke spesialis gizi, kemudian ke spesialis penyakit dalam dan lain-lain. Karena ternyata berat badan yang turun terlalu drastis itu ternyata untuk maintenance di dalam tubuh, kemudian kompensasinya dalam tubuh itu jangan sampai tubuh itu kaget kayak gitu, karena pasti ada salah satu atau beberapa organ yang tidak sanggup untuk itu. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tetap butuh energi kayak gitu ya. Maka dari itu tips-tips yang sudah dijelaskan untuk live streaming yang sebelumnya itu perlu untuk ditekankan lagi. Jangan sampai teman-teman mengalami hal serupa kayak gitu ya. Kalau berat badannya sudah turun, kalau dirasa sudah ideal, ya sudah di maintenance saja dengan cara olahraga, mungkin minum detu dengan dosis yang minimal ya. Kemudian juga makan buah-buahan, kemudian juga makan makanan yang bergizi tentunya ya. Kemudian menjaga pola tidur dan lain-lain ya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan kalau mau ditanyakan sebelum mungkin mungkin saya jelaskan lagi mengenai bulimia ataupun anoreksia kayak gitu. Oke, ternyata ada dari Taiwan juga nih teman-teman. Kemudian ada Moms Rimzah dari Malang, Jawa Timur. Halo kakak, ya apa kabar? Kemudian ada dari Lampung, wah ini dari Mbak Desi ya. Kemudian ada mana lagi nih? Wah Jombang, Mbak Wahyu hadir. Oke, teman-teman kira-kira sudah jelas belum ya? Tahu nggak ya perbedaan dari dua ini? Jangan memilih salah satu ya teman-teman, karena semuanya nggak baik. Tapi yang prognosisnya lebih baik itu adalah bulimia. Tapi memang yang ditemukan kasusnya itu banyak banget bulimia. Dia makan banyak dan kemudian langsung dikeluarkan. Dia mempunyai sensasi rasa kenyang dalam lambungnya. Kemudian takut nanti akan diproses atau seperti gimana, maka langsung dikeluarkan. Nah itu sama aja kan, tubuh nggak dapat energi di dalam makanan yang kita makan, langsung aja dikeluarkan kayak gitu. Itu juga akan berpengaruh di dalam tubuh ya. Oke, kita sambil sapa-sapa lagi. Ada Mbak Mariati dari Sumbawa. Wah jauh ya, gimana kabarnya Mbak? Semoga baik-baik aja ya. Oke, ini ada Mbak Ami. Gimana ya dok cara memotivasi diri supaya giat memulai diet? Terima kasih. Sebenarnya untuk memotivasi diri sendiri itu kita harus mempunyai tujuan. Goalnya itu apa? Sering banget karena kita itu merasa kalau saya ya itu biasanya lebih ke niatkan dulu karena kesehatan ya. Kalau saya memang karena kesehatan. Kalau berat badan dirasa sudah kok agak berat ya, pastinya tentu nggak nyaman banget. Apalagi kita pakai baju, kita di dalam tubuh pun juga ada
apa ya, istilahnya kayak perubahan kalau kita semakin berisi dalam hal di sini adalah lemak yang diisi ya. Maka dari itu kita niatkan dulu, niat kita itu untuk apa. Kalau niat kita itu udah teguh, pastinya nggak akan goyah sih, kayak gitu ya. Oke, mungkin ada sapa-sapa lagi nih, ada Mas Muhammad Ridwan dari Madiun. Halo Madiun, sama-sama Rek Jawa Timur nih ya. Oke, terus ada mana lagi nih? Ada Mbak Ukarukasi. Oh, iya, iya. Ini kemudian ada Mbak Wahyu. Terima kasih untuk mention teman-temannya ya. Kemudian ada Mbak Zi dari Malaysia. Halo, gimana kabarnya ya? Kemudian kita sambil sapa lagi. Oke, nyimak ya Ibu dari Bunda Mila. Ada dari Sidoarjo juga, Mas Joko. Kemudian dari Bali, Mbak Ida Ayurati. Ada mana lagi nih? Kemudian ada Mbak Moza bertanya bagaimana cara mengawali diet lagi, diet dengan detu ya. Mengawalinya itu banyak tipsnya sih. Faktor-faktornya juga banyak sekali. Mengawalinya kita mulai aja langsung dan kita konsultasikan kira-kira kita niatnya untuk apa. Kalau misalkan niatnya untuk menurunkan berat badan, bisa 2 sampai 3 saset. Tapi kalau hanya untuk maintenance dari kesehatan pencernaan ya 1 saset aja bisa gitu ya. Oke, ternyata dari Sragen juga ada nih Mbak Sulastri. Halo. Oke, ada Mbak Tini. Dok mau tanya, kalau setelah minum detu bolehkah langsung sarapan? Kan minumnya sebelum sarapan. Mungkin dijeda kali ya, bisa setengah jam sampai 1 jam kayak gitu bisa. Karena kan kita harus punya sensasi rasa kenyangnya dulu biar kita sarapannya nggak terlalu too much kayak gitu ya. Mungkin silakan mau tanya, silakan ya. Aku sudah buka sesi tanya jawab di sini. Monggo, silakan. Karena di sini kita keuntungnya ikut live streaming di sini kita langsung tahu jawabannya. Jadi gampang banget, tinggal aja komen di bawah. Dan untuk peserta atau teman-teman teman-teman yang sudah join di live streaming kali ini yang aktif, tentunya kami menghargai dan nantinya di akhir minggu atau mungkin kita pantengin aja Instagram dan juga Facebook dari admin. Nanti akan diumumkan peserta yang aktif, mungkin komen, testimoni, jadi nanti akan tetap dapat hadiah ya. Oke, ada Mbak Teresa. Suamiku kemarin ikutan minum detu. Dok, kalau BAB lancar, perutnya juga lumayan kempes. Biasanya memang nggak pernah lancar, jadi keterusan sampai sekarang. Oke, jadi ini sudah testing yang berhasil ya. Kita tuh nggak bisa instan teman-teman, karena memang kandungannya itu kan herbal. Jadi tentunya butuh proses yang tentunya kita prosesnya itu dengan kesabaran, karena di sini tujuannya adalah menyehatkan tubuh dengan cara benefitnya berat badannya turun kayak gitu ya. Oke, ini ada Mbak Zi ya. Sebenarnya dia itu sudah minum detu, tapi kok berat badannya itu nggak turun-turun. Mungkin kita harus cross check dan evaluasi dulu. Kira-kira kita minumnya sudah benar apa belum? Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari metabolisme tubuh setiap orang kan berbeda ya. Itu sudah baik atau belum? Kalau belum, mungkin kita tingkatkan dengan cara banyak hal, dari aktivitas fisik, kemudian makanan yang kita pilih, istirahat cukup atau tidak, minumnya seperti apa. Jadi banyak banget ya kayak gitu. Jadi bisa di cross check atau bisa langsung konsul ke adminnya atau mungkin ke saya ya. Kalau masih bingung silahkan untuk dikonsultasikan ya kayak gitu. Oke, anak usia 10 tahun. Kalau untuk kondisi tertentu boleh. Kalau dari saya, itu kondisinya mungkin kalau sembelit, konstipasi nggak apa-apa, hanya 1 saset saja. Tapi sebelumnya harus dilatih dulu untuk makan sayur dan juga buah. Karena yang alami tentu saja yang diutamakan, karena detu ini kan sebagai pelengkap serat. Jadi setelah makan yang alami, yang aslinya murni baru ditambahkan kayak gitu.
Oke, ada Mbak Wahyu, saya dulu konsumsi detu, belum habis 1 box, turunnya 7 kilo. Boleh ya Mbak Wahyu ini sharing gimana sih bisa sampai 7 kilo kayak gini. Jadi teman-teman yang lain itu bisa belajar dari tips-tips yang sudah dikasihkan, bisa diaplikasikan dan cepat untuk penurunan berat badannya. Oke, kemudian ada Mbak Melisa dari Banjarnegara. Halo, gimana kabarnya Mbak? Kemudian ada dari Tangerang, Mbak Ella, gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari Mbak Ella? Kemudian ada Mbak Sri, dok, apa sih perbedaan antara bulimia dengan anoreksia? Nah, oke, jadi untuk prognosis ya, prognosis itu suatu gambaran ke depannya. Penyakitnya itu lebih baik atau istilahnya prognosis baiknya itu lebih baik pada bulimia. Anoreksia itu kalau sudah orang kena anoreksia itu kemungkinan dia akan butuh proses panjang untuk mengembalikan berat badannya. Karena yang kolaborasinya nggak hanya ke dokter tapi ke ahli gizi, ke mana-mana, itu banyak banget. Kalau bulimia kan dia masih ada nafsu makan kan, tinggal gimana caranya maintenance atau kita ke psikiatri mungkin untuk kebiasaan dia untuk memuntahkan makanan itu tidak terjadi seperti itu. Jadi itu salah satu gejala-gejalanya yang membedakan. Kemudian kebanyakan memang pada kasus bulimia kayak gitu. Anoreksia jarang banget ya. Oke, itu tadi pertanyaannya sudah saya jawab ya. Mungkin kalau masih ada yang kurang silahkan ditanyakan lagi. Oke, ini ada Mbak Tri. Mbak, kalau KB pil itu biasanya berat badan naik, apa bisa diet pakai itu? Bisa sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pakai KB pil itu adalah KB hormon kan. Jadi kalau KB hormon itu kan biasanya ada kandungan estrogen, hormon estrogen di dalam tubuh kita. Sebenarnya dalam tubuh kita itu sudah ada hormon estrogen. Makanya kenapa pada perempuan itu kandungan lemaknya itu lebih banyak, karena kenapa dalam tubuh kita itu ada kandungan hormon estrogen. Di dalam tubuh laki-laki itu tidak ada, teman-teman ya. Kenapa di sana massa ototnya lebih banyak daripada kita, sedangkan kita lemaknya lebih banyak? Itu karena yang membedakan itu. Dan sedangkan pada kita saat kita KB, kita memasukkan suatu estrogen dalam tubuh gitu ya. Jadi mau nggak mau kita bisa, dia tuh kan kayak seperti meningkatkan produksi dari lemak, pembentukan lemak. Maka dari itu caranya adalah kita aktivitas fisik. Kalau sudah KB-nya itu sudah cocok kan agak sulit ya kita menemukan KB yang cocok. Itu aktivitas fisiknya juga bagus, harus bagus, menjaga pola makan kayak gitu ya. Oke, kita sambil baca-baca. Ada nih Mbak Niluh, dulu berat badannya 55, setelah konsumsi detu itu 1 bulan turun 7 kilo. Wow, hebat banget loh Mbak. Boleh dong sharing gimana sih? Mungkin teman-teman yang lain butuh sharing juga, pengen juga seperti Mbak Niluh ini. Silakan untuk sharing ya gimana cara makannya. Bisa loh, siapa tahu nanti dapat hadiah menarik kan. Kita sharing ilmu, kita bagi-bagi ilmu untuk teman-teman kita ya. Oke. Oke, memang kandungan detu dan rasa detu itu kan enak banget ya teman-teman, dia segar, ada jeruk mintnya. Jadi nggak akan rugi deh untuk kita minum detu ini karena rasanya enak banget ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada Mbak Evri. Kemarin tetangga baru coba 1 saset, alhamdulillah BAB lancar. Nah, itu tadi ya salah satunya kenapa setiap orang metabolismenya berbeda-beda, karena ya itu tadi kita nggak tahu nih orang A cuma minum 1 saset bisa turun, bisa BAB lancar. Kadang yang satunya BAB-nya harus beberapa saset dan lain-lain. Jadi itu yang membedakan ya. Gimana cara kita meningkatkan metabolisme agar baik? Silahkan untuk lihat live streaming sebelumnya karena di situ saya bahas tuntas ya teman-teman ya. Oke, itu tadi. Ada lagi mungkin? Ada Mbak Tri dari Riau. Waduh, banyak, ini jauh-jauh juga ya.
Terima kasih sudah menyempatkan untuk ikutan live streaming dengan saya ya. Oke, ini kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, ini ada dari Mbak Sri dari nih ya. Ini ada testimoni, badannya sudah turun 2 kilo, tapi perutnya masih buncit. Mungkin harus diintenskan untuk minumnya dan juga aktivitas fisiknya untuk hasil yang lebih optimal ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Alex. Uh, Dok, minum detu tanpa olahraga apakah ngefek untuk kempeskan perut buncit? Sebenarnya saya bisa jawab bisa jadi bisa. Jadi meskipun kita nggak aktivitas fisik, nggak itu, tapi kalau hanya minum detu, metabolismenya bagus, otomatis dia penurunan berat badannya juga akan cepat. Kayak gitu ya. Itu tadi jawabannya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, ini ada Mbak Lutfia, ternyata dia sudah rutin ya minum detu, perutnya nggak begah. Oke, selamat ya Mbak, bisa dilanjutkan untuk minumnya selagi nggak ada gejala, nggak ada efek samping, silahkan dilanjutkan. Karena detu ini sangat minim banget ya untuk side effectnya, jadi teman-teman jangan khawatir untuk itu. Oke, ini Mbak Zi ya, sudah turun 15 kilo loh, luar biasa. Sebenarnya tetap dilanjut pun nggak masalah, karena kan di sini kandungannya komposisinya kayak sayur, buah yang diekstrak serbuk kayak gitu kan. Jadi nggak ada masalah sih untuk itu. Mau dilanjut nggak ada masalah, karena kita kan sama aja kayak minum buah, minum vitamin, minum serat dan lain-lain kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Kiki. Untuk kita minum detunya itu, kalau saya biasanya sebelum makan. Kalau pada kondisi dia punya mah, silahkan makan dulu, setelah itu kita minum detu gitu ya. Oke, alhamdulillah ya Mbak Yutfa. Jadi Mbak Yutfa ini memang sudah rutin ya 2 kali sehari, perutnya udah nggak buncit dan nggak begah ya. Karena problema dari ibu-ibu atau teman-teman sekalian ini kadang juga karena kaitannya juga dengan KB. Kita KB terus mungkin kan ya banyak peningkatan berat badan, sehingga juga agak sulit untuk kita diet, mau dihentikan nanti KB yang lain gak cocok kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita maintenance aja sih kayak gitu. Ada testi lagi dari Mbak Meliana, katanya enak, berasa kenyang terus. Alhamdulillah. Dilanjut ya Mbak, terima kasih untuk testimoninya. Oke, kira-kira ada mungkin dari teman-teman yang mau kasih testimoni lagi? Ini waktunya masih cukup ya, masih cukup. Oke, teman-teman gimana nih? Kira-kira Oke. Kira-kira dari teman-teman ada yang ini nggak nih? Ada yang masih dibingungkan mengenai tema kali ini? Kalau untuk ini ya teman-teman ya, kalau untuk terapi di anoreksia, bulimia itu kita balik ke bagian kita menyehatkan mentalnya dulu ya. Kita meluruskan mindsetnya orang dulu. Baru setelah itu kita mengganti berat badan yang turun itu dengan cara sesuai dengan terapi dari spesialis gizi atau ke ilmu gizi yang lain kayak gitu. Oke. Boleh, ada Mbak Mairita. Itu jadi kalau untuk detu sendiri bisa dikonsumsi dengan air biasa atau air dingin, air es boleh. Jangan air hangat. Yang ditakutkan nanti efek sampingnya dia akan ini ya, akan berkurang kayak gitu.
Oke, kalau ada mah makan dulu baru konsumsi detu. Terima kasih dok, sama-sama ya. Pakai air hangat som-som kuku. Jadi jangan ya kalau disarankan di sini jangan pakai air hangat ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, dari NTT ada Mas, ini Mas ya, Bapak Rudolfus Salu. Halo, apa kabar Bapak? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, mungkin ada ini ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau biasanya sih aku ya, Mbak siapa ya tadi ya? Itu biasanya kalau 2 saset kita pisah aja, jangan langsung 2 saset dijadiin satu botol. Biasanya pagi, sore kayak gitu ya. Itu lebih efektif sih. Menyusuinya biasanya 6 bulan ya. Jadi anak sudah MPASI, menginjak ke MPASI, boleh deh baru minum itu ya. Wah, ini ada testimoni pribadi dari Mbak Tini Malang. Jadi dia ini testimoni minum detu sudah rutin 1 saset BAB lancar. Suka ngemil rutin BAB jadi nutri. Oke ya. BAB-nya lancar, awet kenyang ya, jadi nggak gampang ngemil. Lanjutkan Mbak ya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa Mbak, ini belum telat kok. Kalau misalkan nanti memang sudah mau diakhiri ya, bisa untuk saya posting dari live streaming ini. Silahkan untuk ditonton lagi ya. Oke, ada Mbak Nilo. Saya minum detu pagi hari sebelum sarapan jam setengah 6 pagi agar perut terasa kenyang jadi dan sore hari sebelum makan malam jam 5 sore dan mengurangi porsi nasi. Saya banyakin makan buah, sayur dan protein. Sip. Terima kasih untuk Mbak Nilo. Ini tadi ya teman-teman. Jadi tips dari Mbak Nilo yang sudah menurunkan berat badannya yang lumayan signifikan. Terima kasih untuk testimoninya dan tipsnya. Mungkin teman-teman jadi tahu. Oh, jadi seperti ini nih. Mungkin kalau kita kan setiap orang berbeda-beda ya. Jadi mungkin nanti bisa dikombinasi. Kalau yang nggak cocok ya nggak usah dipakai. Kalau yang cocok ya dilanjutkan kayak gitu. Alhamdulillah, semoga kita bisa ketemu di live streaming selanjutnya. Nanti kalau masih bingung silahkan untuk komen aja atau bisa langsung bertanya langsung ya teman-teman. Oke, itu tadi. Kira-kira kalau mungkin tidak ada pertanyaan, nanti sekitar 5 menit lagi kita akhiri ya teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin? Sama-sama ya, itu tadi. Mungkin dari teman-teman yang sudah berhasil untuk penurunan berat badan, silakan kasih tipsnya ya, siapa tahu itu membantu untuk teman-teman yang lainnya. Boleh ya Mbak Erna, itu kalau bayi usia 6 bulan. Kalau sebelum itu diusahakan kan kita harus ekstra gitu ya, harus ASI pure, jadi jangan dulu. Kecuali pada kondisi memang harus belit, konstipasi, itu 1 saset aja gitu. Oke, itu tadi ya. Ada mungkin pertanyaan lagi? Oke, gimana nih teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau tidak ada, atau mungkin masih bingung nih teman-teman, semoga tidak ada yang bingung ya teman-teman ya, karena ini gampang banget. Jadi buat gambaran aja, itu tadi ada bulimia, ada anoreksia, yang dimana sebenarnya aduh aku mau kurus terus kayak gitu, ternyata kebablasan. Sebenarnya masalahnya di situ sih. Oke, konstipasi itu sebenarnya frekuensi BAB-nya itu agak sulit karena mungkin ini apa ya istilahnya tuh kayak sembelit gitu ya teman-teman. Jadi dia itu harusnya
dia bisa BAB setiap hari, mungkin dia bisa BAB 1 minggu sekali. Nah itu masuk ke dalam konstipasi, dan itu pengaruhnya sama metabolismenya. Berarti metabolisme orang ini nggak baik, harus diubah apanya. Ada banyak yang harus diubah, faktor-faktornya juga banyak, bisa dilihat di live streaming sebelumnya ya. Terima kasih Mbak Teresa, semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi upgrade ilmunya itu bisa disajikan dengan baik dan bisa paham untuk teman-teman semuanya, dan bahasanya itu bisa diterima untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk mengaplikasikan itu lebih gampang dan lebih enak ya. Oke, ada testi dari ibu saya. Ini dari Mbak Merita ya. Minum 1 saset sebelum tidur. Sebelum tidur paginya BAB lancar, alhamdulillah keluhannya teratasi. Tapi apakah jika rutin konsumsi itu untuk mengatasi sembelit akan membuat berat badan turun? Enggak kok, kalau cuma 1 saset itu lebih ke kelancaran BAB-nya aja ya. Oke, itu tadi. Selalu nyimak live gitu, tambah ilmu juga, bisa dapat hadiah jika beruntung. Amin. Semoga adminnya bisa membaca ya. Jadi kita sambil sambil nanti mungkin diseleksi dan juga dilihat, dipilih-pilih, siapa tahu beruntung ya. Sama-sama ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak mau tanya, kalau udah turun berat badannya dan udah berhenti minum itu, apakah akan naik lagi? Tergantung ya. Jadi teman-teman kalau misalkan maintenance makanannya bagus, dia nggak akan balik lagi kok, kayak gitu. Jadi kalau istilahnya aktivitas fisiknya terjaga, memang metabolismenya bagus dari awal, saya rasa sulit untuk balik lagi ke berat badan yang lebih banyak kayak gitu. Oke, ini ada Mbak Nilo. Masih dok, udah oke, makasih nih ya. Oke, jadi gampang untuk jelasin ke konsumen. Alhamdulillah, semoga bermanfaat selalu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih. Jamnya sudah 9.44 nih ya, udah 40 menit lebih. Saya masih ngasih kesempatan untuk teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan. Semoga dari teman-teman ada yang beruntung dan nanti dapat, siapa tahu dapat produknya ya teman-teman, atau mungkin souvenir cantik dari kami. Jadi teman-teman di setiap nanti live streaming selalu ikutan aja. Jangan lupa untuk follow akun media officialnya, karena di situ nanti akan selalu diupdate kira-kira live streamingnya hari apa, dengan tema seperti apa. Mau request boleh langsung chat admin aja, siapa tahu nanti diangkat untuk topiknya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Oke ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman beruntung dan terus menjaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal banget. Apalagi kita yang pengen berat badan tetap terjaga ideal, jangan bosen-bosen dan jangan effortless kayak gitu ya. Jadi tetap semangat, diminum detunya rutin ya. Oke, dari saya kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu di live streaming selanjutnya. Wassalamualaikum.